Dari seluruh proses yang dilakukan Pak Jokowi, ya pemerintahan Pak Jokowi dalam waktu 3 tahun untuk membangun IKN, tidak ada satupun bangunan yang selesai 100%. Katanya udah ada transportasi itu, betul nggak transportasinya ada? Saya nggak tahu kalau itu bisa disebut sebagai public transportation atau odong-odong gitu ya. Serius odong-odong? Bisa saya bilang bahwa IKN yang dibangun sama Pak Jokowi ini itu belum menjadi sebuah kota. Masih jauh. Ini mungkin bisa dibilang sebagai theme park. Yang kita lihat ini adalah sebuah fakta bahwa ada kumpulan gedung-gedung yang selesai yang sudah menghabiskan puluhan triliun. Yang kita tidak tahu nasib kedepannya seperti apa gitu. Setelah ke sana terus apa ini yang pulangnya tuh apa impresinya tuh apa gitu begitu pulang tuh? Tidak ada yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin mempromosikan, meninggikan, dan meneruskan kewarasan. Alhamdulillah ada penggawa kewarasannya. Budak Bandung teh ya. Budak Singapura. Budak Singapura. Kang Zulfikar Amir. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Terima kasih kita ini sudah. Ya, bajunya sama nih ya. Iya ini ya. Biru resisten. Oh gitu ya. Iya. Emang ada biru yang resisten dan tidak resisten? Ada satu biru resisten, satu biru oligarki. Oh. Jadi saya ini biru apa nih? Sangat resisten. Teman-teman, secara cerdik Zulfikar ternyata berhasil menyelinap. Saya nggak tahu pakai kata menyelinap, enggak lah, bukan menyelinap. Bukan menyelinap. Tapi memang betul-betul hadir di 17 Agustus di IKN. Di pusat yang katanya ingin menjadi masa depan peradaban. Satu tulisan yang dia coba tulis, Istana Garuda, pesanan Mulyono, ternyata mistik atau tidak hanya mistik tapi misterius. Dan kita akan mengulik bagaimana situasi di sana dalam pandangan mata Zulfikar Amir ketika berhasil hadir di perayaan yang paling prestisius di Indonesia, 17 Agustus, di mana Pak Jokowi dan Prabowo hadir. Seneng banget ya ternyata bisa ke sana ya. Iya, kebetulan saya melakukan itu dalam rangka proyek penelitian saya Mas tentang IKN. Jadi bukan karena iseng gitu. Karena iseng ngabisin ngeluarin duit sendiri ke sana bela-belain tidak. Tapi ini bagian dari kegiatan akademik. Dan lagi pula konyol kalau iseng untuk melihat kekonyolan. Oh iya, betul. Ngapain buang-buang duit untuk lihat gedung berbentuk burung. Itu burung Garuda lo jangan burung Garuda. Apa sih yang paling menarik? Impresinya apa? Iya, jadi kalau kita lihat pertama kali yang muncul di depan mata kita itu kan sebuah gedung yang sangat sangat berbeda dari gedung-gedung yang lain. Gedung pemerintahan yang lain? Iya, karena bentuknya itu menyerupai sebuah hewan gitu, ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini adalah gedung yang berbentuk burung, tetapi di dalamnya itu ada sebuah gedung lagi. Iya. Dan bangunan di dalamnya itu adalah bangunan ruko. Maksudnya apa ya? Istana loh, kok kamu bilang ruko. Jadi kebetulan waktu September saya kan ke sana. Oke. Jadi waktu itu struktur luarnya belum dipasang. Karena jadi setelah Agustus, 17 Agustus, September balik lagi ke sana atau September tahun lalu? September tahun lalu. Oh, jadi waktu pertama kali mereka bangun, kelihatan tuh bangunan di dalamnya sebenarnya bentuknya kayak ruko. Oh gitu. Iya, ruko 5 atau 6 lantai. Lalu kemudian ditutup sama struktur yang berbentuk katanya burung Garuda, walaupun netizen bilangnya kelelawar gitu ya. Gitu. Iya. Jadi 3 dimensi kalau dari sini Garuda, dari sana kelelawar. Iya. Terus. Jadi saya ingin melihat secara langsung ya bangunan yang sangat ikonik itu ya. Dan kemudian berbagai permasalahan yang muncul. Tapi satu hal yang bisa saya simpulkan bahwa dari seluruh proses yang dilakukan Pak Jokowi, ya pemerintahan Pak Jokowi dalam waktu 3 tahun untuk membangun IKN, ya tidak ada satupun bangunan yang selesai 100%. Termasuk istana
burung Garuda itu gitu, istana negara. Saya ingin membantah itu. Kenapa? Venue upacara 100%. Oh iya, kecuali lapangan upacara gitu. 100%. Iya. Kalau walaupun rumputnya juga masih ada yang belum terpasang. Iya, tapi 100% kepasang. Ya. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, jadi pemerintah sudah menghabiskan uang hampir 80 triliun dan kemudian akan mendapatkan budget tambahan lagi ya untuk tahun ini sampai tahun depan sampai 90 triliun lebih. Dan kita melihat di sana beberapa bangunan yang tidak selesai dan kemungkinan butuh biaya yang lebih besar lagi untuk bisa menyelesaikan ini gitu Mas. Aku mau ngecek aja satu-satu. Satu, selain upacara katanya udah ada transportasi itu, betul nggak transportasinya ada? Saya nggak tahu kalau itu bisa disebut sebagai public transportation atau odong-odong gitu ya. Serius odong-odong? Karena dia cuma mutar sekitar plaza seremoni aja gitu antara. Bahasa kerennya kan shuttle bos. Oh shuttle ya. Sorry. Odong-odong. Sorry. Enggak bagaimana sampai bisa kesimpulan kayak gitu bagaimana? Jadi soalnya waktu saya kesana terus saya ngeliat kan, oh ini yang disebut sebagai istilahnya railless train gitu ya. Jadi kereta tanpa rel gitu. Walaupun sebenarnya itu bis yang ditutup bannya gitu. Jadi nggak kelihatan kayak bis kan. Oh gitu. Ya kan. Terus agak panjang gitu. Jadi dia semacam disambung gitu. Jadi articulated bus sebenarnya istilahnya gitu. Tapi bentuknya agak pipi. Jadi kelihatan seperti tram. Tapi tidak pakai rel. Ya kan. Tram yang nggak pakai rel. Iya. Mana ada tram nggak pakai rel? Ya makanya disebutnya railless. Railless. Iya railless-nya train gitu. Oke. Ya kan. Saya lihat penuh. Saya lihat siapa isinya, siapa yang naik. Biasa ini ASN yang kayaknya bakal dipindahin ke situ. Jadi itu penuh dipakai keliling dari satu sudut plaza seremoni ke sudut yang lain gitu. Putar ya bolak-balik. Oh bolak-balik. Iya. Terus odong-odongnya dari mana? Lihat odong-odongnya dari mana? Bolak-balik. Karena bolak-balik itu aja gitu. Kejam sekali di kau. Odong-odong. Oke, satu transportasinya. Soalnya sepertinya penumpangnya juga merasa bahagia gitu ada di situ gitu. Padahal gitu ya? Mungkin karena nggak ada atraksi yang lain kali. Iya. Karena pada saat itu juga katanya hotel perumahan untuk ASN sudah ada. Perumahan ASN udah ada. Saya sempat datangin satu tower gitu, udah selesai. Tapi ya belum siap sepenuhnya ya. Tapi lumayan bagus sih. Pintunya itu pakai lock, fingerprint lock gitu. Jadi digital lah. Ya kan? Terus itu dari berapa tower dan berapa tower yang sudah jadi, yang direncanakan berapa? Kan 47 tower yang dibangun. Tower. Lalu kemudian yang untuk disiapkan untuk tahap pertama itu sekitar 12 tower. Oke, gitu. Dan satu tower itu ada berapa? Satu tower itu saya nggak tahu, mungkin sekitar 500. Ya. Yang kemarin waktu di kesana Zulfikar terus berapa yang sudah selesai dan 12 itu sudah selesai? Katanya begitu. Yang saya yang saya kunjungi cuma satu aja. Cuma satu. Tapi masalahnya kan akses ke rusun ini juga belum sepenuhnya selesai. Jalannya itu masih berdebu, belum diaspal. Ya kalau hujan becek gitu. Kecuali yang tempat odong-odong itu. Nah yang itu masih. Iya. Jadi jalan yang mulus itu paling sekitar plaza seremoni aja. Ya kan, dan akses yang masuk dari jalan utama itu aja. Oke. Ketika hadir di tempat itu di hotel atau tempatnya ASN tuh apa yang menarik untuk dilihat di situ? Atau yang menarik untuk dikemukakan di situ? Satu tadi fingerprint. Ya. Keren dong kan? Sangat digital base. Terus apa lagi yang menarik di situ? Ininya sudah ada perlengkapan di dalamnya, sudah ada furniture. Ada beberapa gitu. Iya. Kayak showcase rumah gitu. Ada beberapa yang udah ini. Betul. Tapi overall sih tidak ada yang menarik untuk dilihat. Gak ada yang menarik. Iya. Yang menarik tidak ada yang menarik. Justru gitu yang menarik itu karena tidak ada yang menarik, makanya saya ingin tahu gitu. Seperti apa. Jadi gedung-gedungnya tuh standar lah. Jadi ini sama seperti kita masuk ke sebuah perumahan gitu ya. Yang dibangun sama developer. Gedung-gedungnya standar, ada perkantoran.
Dan ya itu misalnya air ada di situ di penginapan calon ASN. Belum semua. Oh, belum ada. Belum semua. Iya. Jadi baru bangunan fisik kan. doang ya. Kapasitasnya juga masih terbatas gitu. Kan kalau ada bangunan fisik kayak begitu berarti ada pasar, ada untuk kebutuhan itu tuh gimana? Mereka lagi bangun shopping mall katanya. Shopping mall. Ya, jadi yang lagi dibangun itu hotel sudah jadi, kemudian rumah sakit ada sekitar 3, ya, satu milik pemerintah, 2 swasta. Lalu kemudian grup yang sama yang membangun hotel juga akan membangun shopping mall, gitu di depan hotel itu, gitu, ya kan? Mari kita periksa satu-satu hotel. Ya. Hotel katanya 5 juta sampai harganya. Iya, ini hotel bintang 5. Bintang 5 plus atau bagaimana? Saya nggak tahu, bintang 5 yang dibangun dalam waktu 9 bulan. Jadi itu luar biasa itu. Ada sekitar 160 kamar kan. Oke. Tapi setelah 17 Agustus kayaknya tidak ada yang nginap ya. Oh gitu. Oh jadi nggak ada yang nginap. Siapa yang mau habisin duit 3 juta 4 juta untuk nginap di situ? Ya mungkin VIP dan sebagainya kali ya ada. Tapi ya mending nginap di Balikpapan sekalian kan. Tuh yang menarik ini Mas, bandara. Bandara, bagaimana bandara? Bandara, kan tadinya sebenarnya IKN itu direncanakan untuk tidak memiliki bandara, karena dia merupakan bagian dari Tri-City kan, Samarinda, Balikpapan, IKN. Di Samarinda sudah ada bandara, di Balikpapan juga sudah ada bandara gitu, sehingga orang untuk mengakses ke IKN cukup lewat jalan tol. Ya kan, tapi kemudian mungkin karena Pak Jokowi kecapean waktu itu ya bilang udah bikin bandara. Tadinya bandaranya VIP, bandara VIP ya, khusus untuk tamu-tamu dan pejabat pemerintah. Tapi tanggung, akhirnya digedein gitu. Terus? Jadi mereka membangun runway itu sepanjang 3.000 meter. Jadi untuk pesawat yang wide body gitu, ya kan. Tapi terminalnya kecil banget. Jadi landasannya dibikin untuk pesawat besar. Terminalnya untuk pesawat Wings Air gitu yang kecil. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak pesawat perintis gitu. Tapi kalau jalan daratnya gimana? Jalan daratnya udah oke belum? Oh masih baru 1/3 Mas. Baru 1/3. Baru 1/3. Jadi jalan tol yang jadi itu yang waktu saya saya lewatin dari Balikpapan. Itu memang mulus ya, dan lumayan rapih lah pekerjaannya. Tapi setelah itu, wah jalannya masih jauh. Oke. Gitu. Ada informasi ada 3 nih. Yang pertama adalah ternyata tidak semua orang diundang dalam 17 Agustus ya. Termasuk orang-orang yang dulu dimintain persetujuannya untuk pembebasan tanah dan macam-macam kayak Sultan di sana. Itu benar nggak sih informasinya? Betul. Jadi ada beberapa tokoh adat yang merasa tidak kurang dihargai karena tidak diundang dalam acara 17 Agustus karena mereka merasa saya sudah memberi dukungan ke pemerintah kok tidak undangkan enggak. Misalnya siapa itu tokoh? Ada kalau nggak salah Raja Kutai ya. Raja Kutai. Ya, sempat protes. Kemudian juga masyarakat lokal. Jadi waktu saya ke sana ya kan sebelum masuk saya ngelihat masyarakat, ada beberapa masyarakat yang nggak boleh masuk kan. Jadi mereka tunggu di luar, nggak dapat undangan, mereka. Nggak dapat undangan dan mereka ngamuk-ngamuk. Mereka bilang kami warga NKRI, kami punya hak untuk melihat apa yang sudah dibangun di IKN. Ini adalah bagian dari wilayah kami. Kami punya punya hak dan pingin bangga untuk menjadi bagian dari IKN. Tapi kenapa kami tidak boleh masuk? Emang gak disediain screen besar gitu untuk juga orang bisa melihat itu tanpa apa yang mau dilihat masuk pakai screen besar? Enggak ada fasilitas penggerakan bendera doang. Kalau screen besar kemudian tayangan bola sih oke lah. Iya. Kan? Pada saat itu pakai pakaian upacaranya, pakaian itunya kan semuanya adat ya. Iya. Jadi masyarakat adat, penguasa adat di sana tidak bisa masuk, mereka menggunakan pakaian adat untuk upacara. Nah itu ya, jadi sangat ironis memang Mas. Jadi penghargaannya itu bersifat simbolik, tapi pada kenyataannya beberapa tokoh masyarakat adat di sana tidak diajak, ya kan? Tapi kemudian kan kalau kita lihat event ini juga event yang
tadinya diharapkan oleh Jokowi menjadi event puncak ya dari pembangunan IKN, tapi kan kemudian anti klimaks gitu karena setelah itu karnavalisasi, selebrasi gitu ya. Iya, tapi kemudian tidak menggaung seperti yang diinginkan oleh Jokowi. Ya kan, setelah itu orang kan udah merupakan ya udah 17 Agustus di sana ya so what gitu. Ya kan, dan itu udah habis 87 miliar untuk sebuah upacara 1 hari. Oh iya betul karena itu mobil-mobil Alphard gimana tuh? Kan katanya disewa ada mobil Alphard. Oh iya, dibalikin lagi ke yang punya mobil. Enggak, maksud saya penggunaannya cuma 1 hari itu aja berarti. Oh iya, cuma 1 hari itu aja. Mobilisasi begitu banyak 1 hari. Saya sampai harus bayar lebih untuk menyewa mobil Kijang gitu. Oh, mobil Innova itu. Bukan VVIP jadi bukan. Jadi nggak dapat nggak dapat stok saya. Oke. Tapi dapat undangan nggak kok bisa masuk? Oh, nggak perlu diundang, saya kan sebagai. Oh gitu, tapi bisa masuk ngelihat itu. Oh iya, masuk ke dalam. Kenapa nggak ngajak masyarakat adat yang tadi yang nggak punya undangan juga? Ya itu kan bukan tanggung jawab saya. Oh, iya. Tanggung jawab yang membangun IKN. Ya. Oke, bagian yang pertama itu. Bagian yang kedua, kehebohan itu. Ya. Itu waktu upacara itu pasti sehari sebelumnya rame. Iya. Sehari sesudahnya pasti rame. Setelah itu? Oh, udah sepi. Jadi bahkan pada hari yang sama kan sempat hujan. Ya kan? Pada 17 Agustus itu? Pada 17 Agustus. Tapi setelah acara pagi kan. Jalan-jalan di luar wilayah Plaza Seremoni itu langsung becek gitu. Padahal udah malas banget ke sana sebenarnya. Padahal itu disiapkan mantra-mantra untuk tidak sampai hujan terjadi dan sampai teknologi. Tapi tetap hujan. Tapi walaupun hujannya tidak lama, tapi begitu hujan cuman sekitar 30-40 menit, jalan-jalan langsung becek gitu. Dan masuk Jadi belum bisa saya bilang bahwa IKN yang dibangun sama Pak Jokowi ini itu belum menjadi sebuah kota. Masih jauh. Masih jauh. Ini mungkin bisa dibilang sebagai theme park. Apa itu theme park? Taman ya? Theme park gitu ya, kayak Disneyland, kayak Dufan, kayak gitu. Dan itu masih kalah jauh karena fasilitasnya kan lengkap di sana. Iya, kan? Kalau ini kan enggak kan. Makanya dibuka dibuka untuk umum gitu, untuk dikunjungi gitu sekarang. Walaupun jumlah pengunjungnya dibatasi. Zulfikar pada saat itu berapa hari sih di upacara itu saja, sebelumnya ada atau sudahnya ada? Enggak, cuma 1 hari aja. Jadi saya 2 malam di Balikpapan. Dan dalam pengamatannya setelah itu kosong, selesai? Udah, ya. Tapi kan nggak ada sampah setelah upacara. Oh, siapa bilang? Sampahnya banyak. Banyak? Kalau di sini kan aman tuh, nggak ada sampah. Iya. Upacara di sini. Oh, di sana malah justru banyak. Iya, dan beberapa warga-warga yang diundang, ya udah selesai upacara gitu, mereka pada keliling-keliling Plaza Seremoni dan beberapa tempat. Setelah itu dikasih nasi bungkus. Jadi pada makan di pinggir jalan. Oh, nasi bungkus, bukan kayak dulu kan kalau upacara kenegaraan di sini kan ada prasmanan gitu. Enggak lah, ini masyarakat biasa aja, ada fotonya itu. Oh, masyarakat biasa aja. Masyarakat biasa, iya. Kalau yang VVIP tetap dapat prasmanan kan. Iya. Gitu. Iya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua kan pasti acara di situ dengan sengaja diliput secara istimewa dengan mendatangkan berbagai mainstream media dan juga buzzer gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh waktu ngelihat di sana? Tapi enggak, ya itu direncanakan, tapi saya tidak melihat efek dari event itu gitu ke pemberitaan internasional, ya kan. Termasuk juga pemberitaan nasional kan biasa saja waktu itu kita lihat 17 Agustus, oke, ada upacara di sana menghabiskan duit 87 miliar, oke, so what? Ya kan? Gitu. Dapat nggak sih feel 17-annya di situ yang Zulfikar secara gimana ya? Kurang berwibawa. Kok bisa? Ya mungkin karena kita udah terbiasa dengan bangunan kolonial gitu. Ya kan? Sementara ini ada bangunan feodal baru. Coba dijelasin itu dulu. Kolonial dan feodal baru itu maksudnya apa itu?
Kalau yang di Istana Merdeka yang di Jakarta kan itu kan peninggalan Belanda kolonial. pemerintah kolonial, ya kan? Itu kan elegan kan, ya kan dibangun oleh pemerintah Belanda untuk merepresentasikan kekuasaan pemerintah gitu, ya kan? Sementara yang ada di sana Istana Negara ya antara ingin meninggalkan sejarah kolonial tapi kemudian membangun sebuah image baru yang bersifat feodal gitu. Dari kolonial menuju feodal gitu. Iya gitu. Ada lagi yang paling menarik kan di situ dicoba beberapa hari sebelumnya itu untuk membuat sebuah proses yang seolah-olah gigantik tuh didatangkanlah para selegram. Oh itu sebelumnya kan? Iya makanya sih ini kan proses panjang. Ingin menuju puncak gitu. Iya betul. Oh didatangkan semua orang artis didatangkan gitu kan sampai makan di situ nyanyi di situ. Itu waktu 17-an? Nggak ada. Jadi glorifikasi para artis-artis udah selesai dan tidak ada efeknya juga. Iya kan? Sekarang yang kita lihat ini adalah sebuah fakta bahwa ada kumpulan gedung-gedung yang selesai yang sudah menghabiskan puluhan triliun yang kita tidak tahu nasib kedepannya seperti apa gitu. Yang tadi 80 miliar itu bukan miliar ya, triliun. Triliun. Oke, terus berapa lama kan ada rapat paripurna rapat yang terakhir tuh kabinet gitu kan ya? Iya. Itu sekali rapat itu berapa miliar tuh? Biaya dikeluarkan pemerintah gitu. Iya kan? Padahal kalau diadain di Jakarta juga bisa dengan lebih cepat dan lebih murah. Tapi karena Pak Jokowi pingin IKN ini sepertinya berfungsi, ya kan? Informasi yang ada di Zulfikar, Sobat Zulfikar tuh berapa lama paling lama Pak Jokowi ada di sana? Tadinya kan beliau bilang akan menghabiskan 40 hari masa terakhirnya itu di sana kan. Jadi tanggal 10 September kalau nggak salah ya. Sampai kemudian 20 Oktober di sana gitu. Tapi pada tanggal 10 September pun dia masih di Jakarta. Karena ada pertandingan PSSI kan. Lalu kemudian tanggal 12 dia di sana dan 13, 14, 15 cabut lagi gitu. Dan sekarang 15, mungkin masih 15 cabut. Iya. 3 hari. Iya. Paling lama 3 hari. Dia sepertinya beliau tidak betah. Iya kan. Nggak nyaman tidur di tengah hutan yang dirusak. Oke. Terus menurut Zulfikar itu apa pantas jadi istana itu ya? Kamu pantas gak sih jadi istana itu? Atau kayak istana nanti jadi kayak istana Bogor, istana Tampak Siring kali ya? Mungkin, tapi gimana pun juga kalaupun bangunan itu harus digunakan, ya kan, dimanfaatkan, harus ada evaluasi ulang dari bangunan-bangunan yang ada di situ. Tapi menurut saya jauh lebih penting lagi itu adalah mengaudit seluruh proses pembangunan IKN. Jangan serius-serius banget. Nanti kita diskusi yang serius. Terus apa yang dilihat dari itu? Nanti kita Oke. Jadi setelah ke sana terus apa ini yang pulangnya tuh apa impresinya tuh apa gitu. Begitu pulang tuh tidak ada yang menarik. Cuma kumpulan gedung aja Mas. Iya. Jadi IKN itu tidak impresif menurut saya. Gitu ya? Iya. Gini. Mungkin beberapa orang menganggap itu keren bangunan dan sebagainya gitu. Saya mengatakan ini dengan referensi kota-kota lain yang sudah dibangun oleh negara-negara lain ya seperti Dubai, Qatar, Doha ya. Lalu kemudian Abu Dhabi, lalu kemudian sekarang di mana Australia, di Saudi Arabia itu mereka membangun kota Neom dan sebagainya gitu. Saya coba bandingkan dengan itu gitu. Tentu juga dengan Singapura ya kan, dan melihat bagaimana ambisi yang dimiliki oleh Pak Jokowi dengan realitas yang ada di IKN itu jauh sekali. Dan saya khawatir dia akan menjadi sebuah sebuah bentuk distopia aja gitu. Jadi ini bukan sekedar utopia tapi distopia. Distopia. Ya kan, sebuah mimpi besar yang kemudian berubah menjadi mimpi buruk gitu. Nightmare. Iya.
teman-teman, IKN jadi nightmare, dia tidak sekedar utopia tapi distopia. Itukah kebanggaan kita? Anda yang akan menjawabnya. Terima kasih telah menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.